Saudara-saudari terkasih, kembali bersama dengan saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-23. Sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk memahami hidup persaudaraan. Karena itu ada beberapa poin penting, ada beberapa hal penting yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Pertama, Yesus berbicara kepada kita tentang correctio fraterna. Apa yang dimaksudkan dengan correctio fraterna? Correctio fraterna adalah salah satu cara kita menegur, kita menasihati saudara kita dalam semangat persaudaraan, dalam semangat cinta, dalam semangat kasih sayang. Bicara 4 mata, bicara dari hati ke hati, bukan membabi buta, bukan bicara di belakang, bukan lewat SMS, apalagi SMS gelap. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita pernah mengalami, pernah melihat yang namanya perselisihan, yang namanya persoalan dalam kehidupan bersama. Dalam situasi seperti ini, Tuhan mengajak kita bagaimana semangat persaudaraan itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu para saudara dan saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita bagaimana kita menasihati saudara-saudari kita dengan cara menegur, dengan cara menasihati mereka dalam semangat persaudaraan, agar tidak terjadi perasaan terluka dari orang-orang yang sesungguhnya sudah mengalami kejatuhan di dalam kehidupan ini. Mereka yang mengalami kejatuhan karena persoalan, karena kesalahan yang mereka alami, kehadiran kita dalam kehidupan iman, dalam kehidupan bersama harus menjadi penyembuh, bukan menambah luka baru bagi mereka. Oleh karena itu, Yesus memberikan kita bagaimana langkah-langkah menasihati saudara kita yang mengalami masalah atau yang membuat kesalahan, agar kita tidak menegur, agar kita tidak menasihati dengan cara yang ngawur, dengan cara membenci, dengan cara mengejek, tetapi dengan cara menaruh cinta kepada mereka.
Karena kita ingin sesama kita mengalami cinta. Dan ketika seseorang mengalami cinta, maka ia mengalami kehadiran Allah di dalam dirinya. Semangat pengampunan itulah yang diinginkan oleh Yesus. Pengampunan atas dasar cinta. Di mana ada cinta, tentu di situ Allah hadir bersama kita. Yang kedua, para saudara dan saudari terkasih, konsekuensi dari perbuatan itu adalah keterikatan. Karena itu Yesus berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, para saudaraku terkasih, ketika kita melakukan kebaikan di dunia ini, maka kita sudah terikat dengan kebaikan itu untuk kehidupan kita di surga. Oleh karena itu, marilah para saudara dan saudari, hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, dan hiduplah di dalam semangat persaudaraan, di dalam semangat cinta, di dalam semangat ketulusan untuk mengampuni, di dalam semangat ketulusan untuk membawa setiap orang kepada kebaikan, agar mengalami kehadiran Allah, mengalami cinta Allah di dalam kehidupan bersama. Amin. Tuhan memberkati kita semua.